namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Matahari pagi belum lama beranjak dari peraduannya, mengantarkan warga desa Tenjo Negara 2, Cigalontang, Tasikmalaya untuk memulai aktivitasnya. Namun pagi yang cerah ini tak beda dengan hari lainnya bagi Asep dan Di Maulana. Ia selalu memulai hari lebih awal, mencoba menjajakan ikan asin dan kerupuk RO di sekitar kampungnya. Rutinitas ini sudah setahun terakhir Asep lakukan. Mencoba mengais sedikit rezeki sebelum ia berangkat ke sekolah. Asin sama RO. Nugi di jam genep, ke jam 7. Kalebak, katongo. Di desanya, keluarga Asep bukanlah keluarga berkecukupan. Terlebih saat ini sang kepala keluarga tidak lagi sanggup untuk bekerja. Dahulu, Enceng Hardayana atau yang kerap dipanggil Encang adalah pekerja bangunan di Jakarta. Namun pasca kecelakaan hebat di tempatnya bekerja 2 tahun silam, Encang tak lagi mampu menghidupi keluarganya. Cacat permanen yang dideritanya masih menyisakan rasa nyeri yang tak terhingga. Ngabersihan si jidar eta panganap mata aya sekrup mangrupi bau paku tapi teu tiasa pusenok dicabutna teh ngegegep ari gegepna bade dicanak si holona teh potong nimpah kana sampean abdi ieu di aya tilasna dugikeun ka abdi ngeser dugikeun ka hampir tidak damel anu teh geubis kana eta esteger. Tapi abdi kaayaan di luhur setengah teu sadar gitu ningali abdi tos pakenyang-kenyang sareng besi isi besi eta tos langsung nempel karena jalur anu tegangan tinggi. Sebagai istri dan ibu rumah tangga, tentu Dede Komalasari tak bisa tinggal diam. Asap dapur harus tetap mengepul demi kedua anak-anaknya dan bisa terus memberikan pendidikan menjadi bulatan tekad di hatinya. Asep kini tengah menempuh pendidikan di kelas 5 SD. Sementara putra bungsunya, Adri Maulana, masih berusia 5 tahun dan duduk di bangku TK. Tanggung jawab untuk terus memberikan yang terbaik untuk 2 putranya ini menjadi pelecut semangat Dede. Meski ia sendiri kini pun tidak dalam kondisi terbaiknya. Jantung, darah tinggi, sering engap, ginjal, Pak. Waktu boboran batur mah Pak di masjid, abi di rumah sakit. Abi ke pungkur juga. Nu dicalik di bumi, aya nu nyusulan sauna caroge abi teh. Teu damang ka setrum ku listrik. Abi langsung ninggal. Kaayaan saroge abi ieu nu saepu getih teh. Sareng kieu tetiasa muka panangan sareng ieu sagala teh. Anu darah tinggi abi. Langsung abi ngalepak di dinya keneh. Saroge abi kitu. Kauih kalemur. Abi teh aya sedih. Kondisi yang mendera keluarganya ini seolah menumbuhkan kedisiplinan dan kemandirian bagi Asep. Ia mencoba untuk sedikit meringankan beban orang tuanya dengan mengurus sendiri segala keperluannya. Sebenarnya Asep masih memiliki 3 kakak kandung. 2 kakak tertuanya kini bekerja sebagai buruh bangunan di Jakarta. Sementara kakak ketiganya tak lagi bisa melanjutkan pendidikan ke bangku sekolah menengah atas dan memilih tinggal bersama sang kakak untuk meringankan beban orang tua. Bersekolah menjadi rutinitas yang Asep gemari. Tak hanya untuk menghabiskan waktu bersama teman-temannya, namun dari sinilah mimpinya akan masa depan bermula.
Karenanya Asep tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk menuntut ilmu. Meski ia kini harus disibukkan dengan nafkah keluarganya. Di SD Negeri Tenjo Negara 2 ini, Asep dikenal sebagai murid yang rajin dan pandai. Di balik derita yang menghimpit perekonomian keluarganya, Asep bahkan bisa membuat orang tuanya berbangga dengan prestasi yang terus diraihnya. IPA, matematika, Indonesia, kayak kelima. Tak jarang atas prestasinya ini, Asep kerap mendapat bantuan biaya pendidikan dari guru-guru yang menaruh rasa peduli kepadanya. Kadangkala ku guru tanya Asep mari pasihan acu Cep. Saurna teh Asep kumaha ieu cacan ieu pada abi mah teu gaduh, jalmi teu gaduh iuran sekolah agama tara ngaos tara. Da terus teu gaduh teh dah kumaha tuh. Tapi kali-kali pami aya kitu yang milik abdi. Abdi osok kitu masihan kanggo iuranana. Upami teu aya mah tara. Bel tanda istirahat siang adalah waktu yang ditunggu-tunggu Asep. Bukan untuk memuaskan diri bermain bersama teman-temannya, namun Asep punya kewajiban lain di rumah. Ia harus mengurus berbagai keperluan ayahnya saat sang ibu tengah bekerja. Karenanya ia bergegas pulang, berpacu dengan waktu istirahat sekolah. Upami abi istirahat, abi wila ka bumi ngabantu si bapak. Umargi, saya padanganana. Waalaikumsalam. Ya, tak pernah sedikit pun keluh kesah terucap di bibir bocah 11 tahun ini. Dengan ikhlas Asep menjalankan apa yang sudah Tuhan gariskan untuk keluarganya. Meski masih belia, ia seolah memahami perjuangan yang telah dilakukan oleh sang ayah hingga berakhir seperti ini. Hanya bentuk pengabdian seperti ini yang bisa Asep lakukan, sebagai wujud terima kasihnya kepada sang ayah. Pasca kecelakaan yang menimpa suaminya, Dede kini harus mengambil alih semua peran keluarga. Sebagai ibu untuk anak-anaknya, sekaligus pula pencari nafkah untuk keluarganya. Dengan minimnya pengetahuan dan pendidikan yang ia miliki, tentu tak mudah bagi Dede. Untunglah, ada kerabat yang berbaik hati menerimanya bekerja di industri kecil pembuatan kerupuk RO. Pabrik RO biasa ngupas sampai marut itu ngayak sareng ngageong Pak. Langsung ngukus. Kerupuk RO, demikian namanya, berasal dari kata rengginang dan oyet. Demikian sebutan masyarakat setempat untuk singkong. Jadi kerupuk RO adalah penganan rengginang yang dibuat dari singkong. Industri rumahan tempat Dede bekerja ini beroperasi 2 hari sekali. Karena bahan baku berupa singkong-singkong ini membutuhkan beberapa tahap persiapan. Sekali produksi, usaha rumahan ini membutuhkan bahan baku sekitar 50 kg singkong. Jumlah ini bisa meningkat bila mendekati bulan puasa dan lebaran, karena pesanan kerupuk RO biasanya meroket hingga 10 kali lipat banyaknya. Singkong yang sudah bersih selanjutnya diparut dengan mesin sederhana. Mesin seleb, begitu masyarakat setempat menyebutnya. Tak hanya diparut, singkong halus kemudian diperas dengan mesin pres sederhana ini. Pemerasan ini bertujuan agar parutan singkong tidak cepat basi, sekaligus pula memanfaatkan pati singkong yang bisa diperoleh lewat pengendapan air perasannya. Agar singkong tidak cepat asam,
Parutan singkong yang sudah diperas harus terlebih dulu didiamkan selama 3 hari lamanya. Parutan singkong ini selanjutnya dicampur dengan bumbu sederhana berupa bawang putih, kencur, dan garam untuk menambah kelezatan rasanya. Ditambah pula dengan tepung tapioka agar singkong parut tidak menggumpal. Kini parutan singkong diayak untuk membuat adonan menjadi bulir-bulir kecil. Dilanjutkan dengan menggulirkan butiran pada tampah hingga diperoleh buliran yang lebih besar. Proses mencetak sendiri dilakukan di atas tampah dengan menggunakan ring-ring khusus dengan ketebalan tertentu. Bulir-bulir singkong yang telah diberi bumbu ditaburkan di dalamnya tanpa dilakukan penekanan. Hal ini dimaksudkan supaya adonan bisa mengembang nantinya. Tanpa memindahkan dari tampah, bulir-bulir singkong berbentuk lingkaran ini segera dikukus. Dimatangkan dengan uap air panas selama 15 hingga 30 menit. Tergantung banyaknya tampah adonan yang dimuat dalam kukusan. Selain untuk mematangkan, proses perebusan ini berguna untuk merekatkan bulir-bulir singkong hingga menjadi satu kesatuan berbentuk lingkaran. Ini abi di pabrik RO ngadamba kadang kala setengah hari atau napi dugi kasonten 15.000. Kanggo besar bea sareng jajan murang kali. Kerupuk RO yang telah matang ditandai dengan perubahan warna menjadi kecoklatan dan mengkilap. Dan masih dengan tampahnya pula, kerupuk-kerupuk ini kemudian dijemur di bawah terik matahari. Satu kemasan kerupuk RO siap goreng ini dihargai sebesar Rp2.500. Seringkali para pekerja, termasuk Dede, menukar upah mereka dengan kerupuk mentah, dengan harapan bisa mereka jual kembali secara eceran.